Kurang terdengar, shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kita boleh diberikan kesempatan untuk pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan untuk kita dapat memuji dan menyembahnya. Siapa yang pagi hari ini sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya Allah
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya undang semuanya kita untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Semua katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung. Ini suatu pernyataan iman kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, Dia Tuhan yang setia. Dia yang tak pernah tinggalkan kami. Dia Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang bukan Allah yang gagal. Kau Allah yang setia pada kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Yeay. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau takkan tinggalkan kami. Kau Allah yang baik. Kami ingin terus sembah Tuhan. Kami ingin terus menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari ucapkan syukur kita kehadirat-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Mari ucapkan syukur kita kepada-Nya. Terima kasih
percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan, dapat ku tahu di dalamnya yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Bapak, Engkau adalah Tuhan yang setia, penolong yang setia. Engkau yang selalu ada Bapak dalam hidup kami ya Bapak. Dalam situasi apapun ya Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Engkau tidak pernah membuat kami kecewa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu, setiap anugerah-Mu ya Bapak. Setiap hari semakin baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan pada saat hari ini ya Bapak, kami boleh berkumpul ya Bapak di rumah-Mu ini ya Bapak untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang berkarya ya Bapak, nama-Mu yang disukakan, digirangkan oleh setiap puji-pujian kami. Dan kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau hadir di sini ya Bapak. Engkau yang menyertai ibadah ini ya Bapak dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Dan kami ya Bapak yang ada di rumah-Mu ini ya Bapak, kami selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapak, dalam penjagaan-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu berkarya ya Bapak atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Orang kencang shalom. Puji Tuhan. Sebelum duduk boleh kasih senyum, katakan Tuhan Yesus baik. Setelah itu mari silakan duduk lagi. Sebab Dia adalah benteng hidup kita. Amin Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
katakan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Penopang hidupku, bagi keselamatan. Yes Tuhan, Kau buktikan kasih setiamu Tuhan. Kau benteng hidup kami Tuhan. Tak akan ku ragu Tuhan, sebab ku tahu Kau beserta kami Tuhan. Yesus jaminan hidupku. Kau penyelamatku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yes, amin Tuhan. Mari silakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu kesaksian yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Terkadang apa yang kita bayangkan itu kayaknya nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya hasilnya apa? Kita putus asa, kita merasa kecewa. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kecewanya sama Tuhan. Sama halnya seperti 1 bulan kemarin, flashback kemarin, saat pertama kali saya tahu saya terinfeksi virus corona, jujur, putus asa, kecewa, sedih. Bahkan sampai tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Banyak pertanyaan kenapanya. Padahal saya sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat Tuhan. Tapi menurut saya itu gak ada gunanya. Dengan saya menggerutu atau nggak saya nanya-nanya sama Tuhan gitu. Gak mungkin tiba-tiba hidung saya tiba-tiba bisa mencium. Wah, bom pempek. Gak akan. Justru saya harus melewati proses demi proses. Minggu kemarin, Bapak Gembala pernah ada kata-kata, dia bilang, Tuhan itu tidak pernah berjanji
orang yang ikut dia, orang yang rajin berdoa, hidupnya selalu aman-aman aja, baik-baik aja, tenang-tenang aja. Nggak seperti itu. Tapi Tuhan berjanjinya apa? Dia berjanji selalu menyertai hidup kita. Dia berjanji selalu berjalan bersama kita. Hari kedua, saya udah nggak akan tuh nanyain kenapa Tuhan lagi. Udah jalanin. Bahkan saya berpikiran, saya merubah mindset saya. Saya berkata, oke, jika Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saya. Ketahuilah saudara-saudara, sampai di batas akhir kekuatan kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya. Kasih-Nya yang luar biasa menyentuh engkau dan saya. Seberapa banyak orang yang percaya bahwa sampai saat ini Tuhan masih menolong kita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita, Yesus kita, atas pertolongan yang ajaib dalam hidup kita. Sampai detik ini dan sampai selama-lamanya, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah penolong yang setia. Selalu ada bagiku dan bagimu. Maka itu terus berserah dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang semuanya kita untuk kita dapat bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau
kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Kau penolong yang ajaib bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Kami percaya kami ada hari ini itu semua karena pertolongan-Mu yang luar biasa. Karena penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan untuk itulah kami datang padamu Tuhan hari ini. Dalam kebersyukuran kami kepadamu, kami percaya ada sukacita besar yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Dan untuk itulah hari ini Tuhan, mari urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami menerima sesuatu yang luar biasa, yang menguatkan hidup kami dan membuat kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita yang percaya bersama berkata amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Enggak usah buka masker saudara, lihat matanya saja ya. Karena mata juga bisa memancarkan sukacita yang luar biasa, amin. Saya percaya saudaraku terkasih, pagi hari ini ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin saudara. Baik saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saya kasih tema tenang di tengah badai. Tadi pagi saya khotbah saudaraku terkasih tentang Ayub, tentang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita lewat persoalan pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Dan hari ini saudara terkasih, saya mau bagi firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa tenang di tengah badai. Saudaraku terkasih, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita mau belajar dari Daud yang luar biasa, yang punya banyak pergumulan, punya banyak persoalan, punya banyak masalah dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan catat dia bisa tenang dalam kehidupannya. Mari sama-sama buka Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, saudara. Cuman memang kalau yang Alkitabnya di Alkitab elektronik agak sedikit berbeda, saudaraku terkasih ya. Kayaknya ayat ini di Alkitab elektronik itu ayat 5 kalau nggak salah saya, saudaraku terkasih. Tapi kalau di Alkitab kertas ayat yang ke-6, saudara ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku terkasih, jangan bingung, lihat sajalah di layar kalau memang membingungkan, saudara ya. Saudaraku terkasih, Mazmur 62 ayat yang ke-6, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama karena cuma satu ayat saja ya. Satu ayat saja, ayatnya singkat dan biar ayat ini memberkati kehidupan kita. Yang sudah dapat sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang di rumah juga saudaraku terkasih sudah baca firman Tuhan ini, dan biar firman Tuhan ini memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang di tengah badai persoalan yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita, seringkali saudaraku terkasih, ketenangan itu adalah satu hal yang langka untuk kita temukan. Betul? Ya, namanya juga mengalami masalah. Untuk menjadi tenang itu tidak mudah, saudaraku. Saudaraku terkasih, orang kalau sudah mengalami masalah dalam hidupnya, berat masalah itu seringkali menimbulkan kekecewaan. Slide selanjutnya, seperti yang diceritakan tadi sama Pak Syah tadi ya, dalam kesaksian saudaraku terkasih. Ketika kena masalah, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, kita sudah berusaha untuk tidak mengalami masalah itu, tapi masalah itu datang dalam kehidupan kita, biasanya kekecewaan menghampiri bersama dengan masalah. Orang yang tidak kuat, orang yang tidak perhatikan baik-baik, dia akan dimakan oleh kekecewaan itu, saudaraku terkasih. Dan kekecewaan itu tidak tanggung-tanggung. Kadangkala kekecewaan timbul tanpa alasan, saudaraku terkasih. Sehingga kita bisa kecewa kepada siapa saja, termasuk yang tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Betul? Ada orang ketika mengalami masalah dalam hidupnya, dia kecewa dengan keadaan yang dia alami. Keadaan memang sudah begitu, tapi dia kecewa, saudaraku terkasih. Ya harusnya kalau dia kecewa dengan keadaan, ya pindah aja dia ke surga, saudara kasih, betul ya? Karena kalau sudah di surga pasti tidak ada kekecewaan, karena sukacita yang luar biasa.
Cuman kan banyak kita saudaraku terkasih pengen tinggal di tempat yang damai tapi tidak mau pergi ke surga. Saudara kasih betul tuh. Kalau bisa di sini-sini aja lah Pak Pendeta, betul ya. Di sini kita damai, di sini kita sukacita, di sini kita punya banyak berkat, saudara itu. Saudaraku terkasih bisa, tapi saudaraku terkasih biasanya tidak mudah. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi. Firman Tuhan berkata dunia ini semakin hari semakin jahat, sementara kita dituntut dalam dunia ini semakin hari semakin baik. Itu dua hal yang berbeda. Berada di tempat yang berbeda pasti menimbulkan persoalan. Dan kalau saudara tidak kuat dengan persoalan dan keadaan yang kau alami, maka kau akan kecewa dengan keadaanmu. Yang kedua, ada orang kecewa karena masalah yang dialaminya, dia kecewa sama dirinya sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudara terkasih, dia kecewa sama dirinya, dia sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi tidak bisa meraih apa-apa, dia kecewa saudara. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Ini bisa juga dialami oleh orang yang mengalami masalah. Dan saudaraku terkasih, orang juga bisa kecewa kepada orang lain. Giliran saya punya banyak uang, banyak orang dekat dengan saya. Giliran saya suka traktir, saudara terkasih, banyak orang yang mau dekat dengan saya. Corona datang, saya sudah nggak punya uang, ngajak saya traktir pun tidak ada. Saudara kasih, orang pada meninggalkan saya. Akhirnya dia kecewa sama teman-temannya, saudara. Saudaraku terkasih, ini kenapa? Karena masalah yang dialami. Dan tidak sedikit juga yang terakhir ini yang paling mengerikan, saudaraku terkasih. Kecewa sama Tuhan. Saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, saya sudah lakukan firman, saya sudah takut akan Tuhan, saya jauhi kejahatan. Tapi kenapa saya punya masalah? Katanya Tuhan ada. Katanya Tuhan menyertai. Katanya Tuhan memberkati. Tapi kenapa? Suatu keadaan masalah seperti begini, sepertinya Tuhan tidak pernah terlihat. Bahkan tanda-tanda untuk mendapat pertolongan pun tidak ada kelihatan. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan, saudaraku terkasih. Untung tadi Pak Syah nggak berlanjut kecewanya, saudara ya. Kalau sempat dia lanjut kecewanya, nggak WL dia hari ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus banyak orang kecewa sama Tuhan karena masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita lihat Daud ini luar biasa. Firman Tuhan tadi berkata, saudaraku terkasih, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan di tempat di mana dia melihat kepada Allah, di situ dia melihat ke pengharapan yang besar Tuhan berikan dalam kehidupannya. Daud mengajarkan kita, slide selanjutnya, mengajarkan kita bahwa sesungguhnya dalam masalah engkau bisa mendapat ketenangan, bahkan bisa melihat pengharapan. Dengar sekali lagi, Daud bilang, saudara kasih. Daud mengajarkan kita di tengah masalah, persoalan, sebenarnya engkau bisa melihat pengharapan. Bukan cuma tenang, tapi ada pengharapan yang besar yang Tuhan sediakan. Kalau kau mengarahkan hidup pada Tuhan, engkau akan melihat pengharapan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, jangan saudara berpikir waktu Daud bilang seperti begini dalam Mazmur 62 ayat 2 yang ke-6 yang kita baca tadi, saudara berpikir, oh itu Daud lagi senang, dia lagi sukacita. Enggak, saudara kasih. Saudara lihat slide berikutnya, Mazmur 62 ini, saudara kasih, ini ditulis di masa-masa di mana Daud mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Daud menulis ini di masa dia sedang dikejar oleh Absalom. Saudara tahu Absalom siapa? Absalom itu anaknya. Saudara bisa bayangin, saudara raja, kau pemimpin rumah tangga, kau raja di rumahmu, lalu saudaraku terkasih, tiba-tiba anakmu mengejar-ngejar engkau, saudara terkasih. Dan ingin membunuh engkau, dan cilakanya saudaraku terkasih, engkau lari dikejar-kejar oleh anakmu. Saudara pikir ini masalah apa? Ini masalah yang paling berat yang dialami oleh Daud dalam hidupnya. Di masa itu Daud mengalami sedang direndahkan oleh anaknya sendiri. Ia yang melahirkan Absalom, ia mungkin yang juga melatih Absalom menjadi orang pejuang yang hebat, tapi Absalom akhirnya mengejar-ngejar dia. Dia direndahkan, saudara. Di masa ini juga Daud mengalami masa di mana dia bisa merasa dihianati, saudaraku. Anaknya yang harusnya mendukung dia mati-matian menjadi raja, tapi justru ingin membunuh dia. Ini pengkhianatan yang luar biasa, saudara. Di masa itu juga Daud mengalami bahwa dia sedang terancam. Bukan hanya nyawa, tapi takhta, harta, dan kekuasaannya pun terancam pada saat itu, saudara. Karena semua itu akan diambil alih oleh anaknya Absalom. Di masa itu juga Daud sedang tertekan dengan begitu luar biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara, kalau hari ini gajimu dipotong 30%, 40%, atau kau dipecat dari pekerjaanmu, saya mau kasih tahu saudara, dengar baik. Itu belum ada apa-apanya dengan masalah yang dialami oleh Daud pada saat itu. Pada saat itu Daud mengalami masa yang sangat sulit dalam kehidupannya.
Yang tadinya super power bisa melakukan apa saja. Tapi hari itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya karena anaknya yang harusnya mendukung dia. Tapi justru menyebabkan malapetaka besar dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, di masa yang seperti ini yang luar biasa yang saya mau bagi buat saudara. Di masa seperti ini, firman Tuhan catat, Daud bisa bilang, dia melihat ketenangan. Ini yang luar biasa, saudara. Di mana masa seperti begini, saudara kasih, Daud bisa tenang. Bahkan dia melihat pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih, ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hari-hari ini persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita di masa-masa yang sulit, yang kita sebut begitu luar biasa sulitnya. Saya mau kasih tahu buat saudara, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan di masa ini kau tidak perlu gusar dan kecewa. Harusnya kau bisa tenang seperti Daud. Pertanyaannya, saudaraku terkasih, slide selanjutnya, bagaimana Daud bisa tenang? Bahkan melihat pengharapan di tengah-tengah keadaan yang demikian. Ini yang kita mau belajar, saudaraku terkasih. Saudara terkasih, ini yang kita harus belajar supaya kita bisa tenang. Supaya kita bisa melihat pengharapan di tengah-tengah badai persoalan yang begitu berat dalam hidup kita. Saya melihat, saudaraku terkasih, saya pelajari, saudaraku terkasih, apa kunci yang dimiliki oleh Daud, saudara. Yang dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa tenang, saudaraku terkasih, dan melihat pengharapan di tengah badai persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu, slide berikutnya. Saudara, kuncinya apa? Kuncinya cuma percaya. Yuk sama-sama kita bilang, kuncinya apa? 1, 2, 3. Percaya. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Kuncinya ternyata cuma satu, saudara terkasih. Daud punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Sehingga dia bisa tenang menghadapi badai persoalan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Mungkin saudara berkata dalam hati seperti ini, Pak Pendeta, saya juga orang yang percaya. Pak Pendeta, saya ini juga percaya Tuhan kita luar biasa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saya sangat percaya sama Tuhan. Persoalannya percaya yang bagaimana? Yang dimiliki oleh Daud. Sehingga dia bisa tenang menghadapi persoalan dan badai yang dia hadapi dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya menemukan, saudaraku terkasih, ada 3 hal, saudara. Kepercayaan yang dimiliki oleh Daud yang membuat dia bisa tenang menghadapi badai. Bahkan melihat pengharapan di tengah badai dan persoalan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Saudara lihat baik-baik firman Tuhan ini. Yang pertama, kepercayaan yang seperti apa yang dimiliki Daud tentang Tuhan sehingga dia tenang, saudaraku terkasih. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, Daud selalu berkata bahwa Allah itu adalah gunung batunya. Dan kalau saudara baca perikop itu, saudara kasih, berkali-kali Daud ulangin bahwa Allah itu adalah gunung batunya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar, ini yang harus kita pahami baik-baik. Kenapa kalau saudara baca kitab Mazmur, sering kali Daud ngomong tentang gunung batu. Bahkan saudaraku terkasih, kita dalam pujian kita yang sering kita nyanyikan juga, sering kita sebut dengan Allah gunung batuku, betul? Saudara harus paham kenapa ini Daud berkata bahwa Allah itu gunung batu. Sehingga ia beranggapan dengan Allah gunung batunya dia bisa mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa keadaan hari-hari itu. Di mana pada saat saudaraku terkasih Daud berfirman, Daud mengatakan firman Tuhan ini, saudara. Saudaraku terkasih, ini kan keadaannya di zaman-zaman perang pada saat itu, betul? Di mana saudaraku terkasih sering bertemu dengan lawan, musuh, bangsa-bangsa lain segala macam. Dan saudara tahu kalau mereka berperang, saudaraku terkasih. Ketika musuh menyerang, ketika musuh mengejar mereka. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, tempat yang paling aman pada saat itu. Untuk bisa berlindung dan terhindar dari serangan musuh adalah gunung batu, saudara. Coba lanjut slide satunya. Saudaraku terkasih, kenapa Daud bisa tenang menghadapi badai persoalan yang begitu besar? Karena Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Seperti waktu ia bersembunyi dari musuh di tengah atau di balik gunung batu yang besar. Hari ini saudaraku terkasih, jika engkau ingin tenang menghadapi badai dalam kehidupanmu, jika kau ingin tenang dan melihat pengharapan menghadapi masalah persoalan yang kau hadapi dalam hidupmu hari ini, yang pertama, engkau harus percaya
bahwa Allah mampu melindungi engkau seperti gunung batu melindungi Daud waktu dia berperang. Waktu Daud berperang, gunung batu adalah tempat yang paling safe dalam kehidupannya. Dan dia bisa aman ketika dia di balik gunung batu itu. Sama seperti itu. Kalau kau bisa percaya bahwa Tuhan mampu melindungi engkau seperti gunung batu melindungi Daud, saya percaya engkau akan tenang sebesar apapun persoalan yang kau alami dalam kehidupanmu. Tapi kalau kau ragu dengan perlindungan Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku terkasih, tidak heran engkau pasti juga akan takut waktu menghadapi persoalan dalam kehidupan saudara. Saudara, cara lihatnya sederhana sebetulnya. Saudara lihat saja anak saudara kalau jalan bersama dengan saudara. Perhatikan baik-baik dia. Ketika dia percaya kepadamu sebagai orang tuanya, coba lihat saudaraku terkasih, kemanapun dia jalan, kemanapun kalian berjalan, asal bersama-sama dengan orang tuanya, biasanya rasa takutnya seperti hampir-hampir tidak terlihat. Betul? Anak saya kalau jalan sama saya juga sama, saudaraku terkasih. Aman di matanya. Pokoknya dia aman, tenang. Kalau pergi makan, tenang, dia mau pilih apa saja. Saudara terkasih, betul ya? Kenapa? Karena ada bapaknya bersama dengan dia, saudara. Bapak dia percaya bapaknya pasti akan bayar apapun yang dia minta. Kadang nggak nanya dulu, langsung pesan, saudaraku terkasih. Tahu? Dia nggak pernah pikirkan di dompet bapaknya ada uang berapa, saudaraku terkasih ya. Dia nggak pernah kepikiran ini pandemi akhir-akhir ini, saudara ya. Pengurangan pemasukan berkurang, saudaraku terkasih. Pokoknya kalau sudah jalan bersama dengan bapaknya aman, saudara. Kemarin saudaraku terkasih, hari pertama kami duduk di kongko, saudaraku terkasih. Sudah setahun kami nggak pernah makan di luar, saudara. Nggak pernah makan duduk makan bawa dia jalan makan, sudah setahun, saudaraku terkasih. Kemarin karena dia lihat saya sama Pak Gembala juga ada di kongko di Facebook saya, dia lihat, dia bilang, "Pih, itu di mana?" "Di kongko," saya bilang. "Oh, kalau gitu kita besok bisa ke kongko dong," saudara kasih ya. Nah, cilaka, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, akhirnya saya bilang, "Oh ya sudah kalau gitu nanti kita pergi, saudara." Lalu kita pergi ke sana, saudara terkasih, begitu ditaruh menu langsung dia pilih mana yang dia mau. Gak mau pusing dia. Pokoknya dia tahu ada bapaknya bersama dengan dia, saudara. Saudaraku terkasih dengar, kalau kau bisa percaya Tuhan seperti itu, saya percaya kau juga akan tenang. Kadang kala orang stres menghadapi masalah dalam hidupnya bukan karena besarnya masalah yang dia hadapi dalam hidupnya. Tapi saudara tahu kenapa? Karena dia lupa kalau ada Tuhan bersama dengan dia. Saya percaya kalau kau percaya Tuhan itu adalah kota bentengmu. Allah itu adalah Allah penyelamatmu yang luar biasa. Yang sanggup menolong engkau. Bisa melakukan mujizat yang besar dalam kehidupanmu. Dan pasti menolong engkau dalam kehidupanmu. Saya percaya kalau kau tahu kau berjalan bersama dengan dia, kau pasti tenang. Tidak mungkin kau ragu, saudaraku terkasih. Maka hari ini saudaraku terkasih, mari lihat diri kita. Lanjut slide berikutnya, saudara. Saudaraku terkasih, yang pertama maka dengar baik. Kalau kau pengen tenang dan melihat pengharapan, maka ingatlah selalu bahwa Tuhan sanggup melindungi engkau. Itu yang pertama, amin. Yang kedua, saudara terkasih, mari lihat ayat 9 sekarang, saudara. Saudaraku terkasih, sekarang lihat ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Perhatikan yang kedua. Yang kedua firman Tuhan berkata, Daud berkata kalau dia punya masalah, kalau dia punya pergumulan, kalau dia punya persoalan dan dia merasa harus curhat, harus menuangkan isi hatinya kepada orang lain, Daud memilih Tuhan menjadi tempat curhatan hatinya. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Kenapa Daud bisa tenang waktu dia menghadapi persoalan, bahkan melihat pengharapan di tengah badai yang besar yang dia alami dalam hidupnya? Yang kedua, slide berikutnya, dengar firman Tuhan, saudaraku terkasih. Yang kedua yang harus kau lakukan adalah supaya kau tenang, engkau harus percaya bahwa Tuhan punya solusi atas segala persoalan dan permasalahanmu. Saudara dengar nih baik-baik, saudara. Ini saran dari saya, bukan firman Tuhan, saudara kasih ya. Saran dari saya saja. Kalau kau punya masalah dan kau rasa kau harus curhat sama orang lain, carilah orang yang menurutmu akan memberi solusi terhadap masalahmu. Jangan curhat hanya untuk memuaskan hatimu, jangan. Karena di mana-mana segala sesuatu yang kau percayakan sama orang lain biasanya berkurang kecuali uang. Biasanya bertambah kecuali uang. Dia uang baru berkurang, saudara, betul ya? Kalau kau kasih tahu seseorang, kau titip sesuatu buat orang lain, saudara kasih, biasanya ada bumbu-bumbunya. Kalau sudah bicara isu apa segala macam, biasanya berkembang.
Sekalipun kau bilang sama orang lain waktu mau curhat tentang masalahmu, tapi kau ini ya janji ya, jangan cerita-cerita ke orang loh. Ini masalah saya percaya sama kamu makanya saya cerita loh. Kalau bukan ke kamu, saya nggak percaya, saya nggak akan cerita. Kamu janji ya, nggak akan cerita ke orang. Dia sudah tahu akan bilang, ya saya janji. Tapi saudara tahu begitu selesai ceritamu, besok dia ketemu orang, dia akan cerita yang sama. Tapi dengan orang lain dia juga bilang begini, tapi kau janji ya, jangan cerita masalah dia ke orang loh. Karena saya sudah janji sama dia, nggak akan cerita ke siapa-siapa. Saya cerita ke kau karena saya percaya sama kau, kau kawanku, betul ya? Lalu kawanmu bilang, ya saya janji. Tapi besok dia ketemu dengan orang sama ceritanya. Seminggu ceritamu sudah sampai Surabaya. Saudara jangan. Kalau kau harus curhat, cerita tentang masalah persoalan yang kau alami dalam hidupmu, dengar saran saya, ceritalah ke Tuhan. Karena Tuhan adalah solusi. Tuhan adalah Allah kita yang punya jawaban untuk persoalan dalam kehidupanmu. Saudara dengar, ini yang Daud percayai tentang Tuhan. Daud percaya Tuhan mampu menjawab pergumulannya. Tuhan punya solusi apa yang menjadi persoalan dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia punya persoalan, punya masalah, punya pergumulan. Dan dia butuh jawaban. Curahan hatinya diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa jauh atau seberapa banyak engkau cerita kepada Tuhan tentang persoalanmu? Atau jangan-jangan kau lebih banyak cerita ke orang lain daripada pada Tuhan. Ini yang seringkali membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Ini yang seringkali membuat kita galau, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara lihat. Saya ini, saudaraku terkasih, orang suka cerita juga. Yang namanya pendeta memang suka cerita harusnya, saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi ketika saya punya pergumulan dalam hidup saya akan tahan terus sampai saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Waktu anak saya lahir, saudaraku terkasih, yang anak saya prematur itu lahir, saudara bisa cek Facebook saya. Saya nggak pernah tulis di Facebook apa-apa tentang kehamilan istri saya, walaupun saya tahu waktu itu masalahnya lagi berat. Umur 2 bulan kandungan sudah pendarahan terus, saudaraku terkasih. 4 bulan dokter sudah vonis bahwa ada gangguan support makanan ke anak. Masuk 6 bulan istri saya opnam, saya tidak pernah posting di Facebook. Ada seberapa banyak orang saudaraku terkasih, kukunya salah gunting. Robek dikit saudara terkasih ya, di foto, taruh di Facebook saudara terkasih, betul ya? Kuku salah gunting saudaraku terkasih itu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang seperti begini biasanya seringnya lebih banyak galau menurut saya. Daripada saudaraku terkasih percaya pada solusi Tuhan dan mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Saya nggak pernah posting saudara terkasih. Sampai setelah anak saya lahir dengan mujizat yang dahsyat. Dengan berat hanya 900 gram karena lahir hanya 6 bulan saudaraku umur kandungannya. Berat 900 gram, panjang 30 cm. Masuk NICU 45 hari dengan estimasi biaya ratusan juta saudaraku terkasih. Setelah saya melewati semuanya, baru saya posting di Facebook. Kami sudah mengalami sesuatu yang dahsyat. Saya bisa tenang. Walaupun hari itu saudaraku terkasih sesuatu yang sangat berat yang harus saya alami. Hari-hari itu saudaraku terkasih sangat berat bagi saya. Saudara kenapa? Saya ini saudaraku terkasih pendeta Pentakosta, pendeta karismatik. Maksudnya apa? Pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa pendeta? Emang yang lain enggak? Enggak, maksudnya kalau kayak pendeta kayak saya ini, saudaraku terkasih hidupnya dari iman saja. Maksudnya hidupnya kalau ada iman, hiduplah kau. Kalau enggak ada, matilah kau. Saudara terkasih itu. Saudaraku terkasih, saya hidup dari pelayanan. Mulai bulan 3, saudaraku terkasih tahun 2020. Sampai sekarang ini baru mulai ada pelayanan lagi saudara. Setahun lebih tidak ada pemasukan sama sekali saudara. Lalu mengalami keadaan seperti begitu. Saya harus keluarkan uang begitu banyak untuk anak saya lahir. Memperjuangkan anak saya lahir. Tapi saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Tanya Bapak Gembala saudara. Ini Bapak Gembala ini adalah teman akrab saya. Saya juga tidak cerita sama dia. Tapi begitu anak saya lahir. Anak saya keluar dari rumah sakit. Tuhan berikan kesehatan. Mujizat yang dahsyat. Tuhan siapkan biaya untuk mengobatinya semua segala. Semua sudah beres. Baru saya cerita kemana-mana bahwa Allah kita dahsyat luar biasa. Kenapa saya bisa tenang saudaraku terkasih? Karena saya percaya Tuhan punya solusi untuk persoalan yang saya alami dalam hidup saudara. Hari ini kalau kau mau tenang dalam masalah yang kau hadapi, kalau kau mau melihat pengharapan dalam persoalan yang kau hadapi, yang kedua, kau harus berani percaya kalau Tuhan punya solusi untuk masalahmu. Amin. Itu yang kedua, yang ketiga dan terakhir saudara terkasih.
Terakhir saudara. Mari lihat saudaraku terkasih ayat yang terakhir. Lanjut slide-nya saudaraku terkasih. Yang terakhir Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Saudara dengar firman Tuhan ini berkata. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia. Ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut apa katanya? Dengar firman Tuhan berkata, sebab Engkau membalas seseorang menurut perbuatannya. Maksudnya apa? Sudah dengar yang ketiga. Kalau kau mau tenang dalam kehidupanmu, dalam badai yang kau alami, dan mendapat solusi, dan melihat pengharapan yang besar, yang ketiga, slide berikutnya dengar. Kau harus percaya, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan itu adil dan Dia sangat mengasihimu. Maksudnya apa? Semua yang baik yang kau lakukan dalam hidupmu, semua yang benar yang kau kerjakan dalam hidupmu, sekalipun hal itu kau lakukan dalam sesuatu yang berat, dengan hati yang begitu berat, kau tahu itu kebenaran dan kau hidupi, dan kau tahu bahwa itu akan membawamu kepada situasi yang begitu berat dalam hidupmu. Saudara dengar, apa yang kau kerjakan dalam kebenaran, sekalipun melewati hal yang berat, Tuhan itu adil. Dia akan kembalikan kepadamu, Dia akan balaskan kepadamu seperti yang kau lakukan buat Dia. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan menyuruh kita waktu kita memberi kepada orang lain, memberilah dengan segenap hati, betul? Dengan sukacita, betul? Sudah dengar. Ini memang tidak cuma sekedar hanya berbicara tentang apa yang kau beri kepada Tuhan, demikianlah yang Tuhan akan berikan kepadamu. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik saudara terkasih, waktu kau memberikan sesuatu dengan sukacita kepada orang lain, ini kan bicara memberi sukacita itu, ini bicara tentang sesuatu yang nilainya tentunya lebih besar daripada yang biasa kau lakukan dengan berat hati, betul? Tapi dengar saudara terkasih, waktu engkau memberikan sesuatu dengan sukacita kepada orang lain, saudara bisa bayangkan, wah bagaimana waktu Tuhan memberi engkau dengan sukacita juga. Kau memberi sesuai kemampuanmu, saudara terkasih, kepada orang lain, saudara terkasih. Mungkin kadang berat juga, tapi kau beri sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuanmu, saudara. Coba kau bayangin bagaimana waktu Tuhan memberi sesuatu kepadamu seperti kemampuannya. Wah, ini luar biasa, betul? Makanya gak heran saudaraku terkasih, orang yang hidup dalam kebenaran akan mendapat berkat seperti yang tidak pernah dia bayangkan, kata firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikir, apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, mereka terima. Kenapa? Karena Tuhan memberkati mereka seperti yang dimampui, yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, Allah itu adil. Kau nggak perlu takut hidup dalam kebenaran sekalipun berat. Kau tidak perlu takut tetap menyembah Tuhan sekalipun kondisimu susah. Kau tidak perlu takut bersukacita sekalipun keadaanmu begitu luar biasa. Karena saudaraku terkasih, Tuhan akan balaskan seperti yang kau lakukan untuk Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Allah itu baik. Allah mengasihimu. Untuk itu percaya Dia dengan segenap hatimu. Percaya bahwa Tuhanlah perlindungan yang mampu menjaga engkau di tengah badai. Percaya bahwa Tuhanlah Allah yang punya solusi untuk segala persoalan yang kau miliki dalam hidupmu. Percayalah bahwa Allah akan membalaskan semua kebaikan, kebenaran dan kepercayaanmu yang besar kepada Allah. Seperti yang kau perbuat kepadanya. Karena Allah mengasihi engkau dan engkau akan diberkati dengan luar biasa. Tetap tenang di tengah badai dan lihat pengharapan dan jadilah pemenang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kita katakan pujian tadi. Segala perkara dapat kutanggung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung.
saudaraku terkasih, hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah mengasihi engkau dengan luar biasa. Dia Allah perlindungan dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kau punya persoalan dan masalah, berlindunglah di bawah kakinya Tuhan. Dan engkau akan melihat pertolongan yang ajaib datang dari Tuhan. Engkau harus percaya bahwa Allah punya solusi untuk masalah yang kau alami dalam hidupmu. Untuk itu ceritalah, curahkanlah hatimu kepada Allah. Sebab dialah jawaban untuk segala masalah dan persoalan yang kau alami dalam hidupmu. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang adil dalam kehidupannya. Dia membalaskan seseorang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Untuk itu di tengah badai persoalan yang kau alami, tetaplah tenang. Tetaplah lakukan kebenaran. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah bersyukur kepada Allah. Sebab dengan demikian engkau akan melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah, jauh lebih dari apa yang kau pikir dalam kehidupanmu. Hari ini saudaraku terkasih, mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau punya pergumulan persoalan, hari ini serahkan dalam tangan Tuhan. Miliki kepercayaan yang besar. Bukan hanya sekadar kau berkata percaya, tapi kau menaruh kehidupanmu dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupanmu. Tapi kalau hari ini kau berkata, Pak, pergumulanku begitu berat, begitu luar biasa, aku rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan, dan biar Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Bapa, dalam nama Yesus, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat mereka, kepercayaan mereka yang begitu besar akan engkau. Engkau Allah kami yang ajaib. Hari ini mereka percaya engkau Allah yang menjadi solusi bagi mereka. Engkau Allah yang menjadi perlindungan dalam hidup mereka. Engkau Allah yang menjadi keadilan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, di dalam nama Yesus, kalau mereka sakit disembuhkan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Kalau mereka punya masalah keluarga, dipulihkan dengan luar biasa. Dan kalau mereka punya masalah ekonomi, Tuhan, hamba berdoa, biar apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan anakmu, engkau buat berhasil di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apa yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Bahkan kemana kaki mereka berpijak, di situ berkat Allah melimpah atas mereka. Tuhan berkati anak-anakmu dan taruh kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diajak untuk tetap tenang ya Bapa. Kami terus berserah kepadamu ya Bapa, dalam keadaan kami seperti apapun ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Dalam keadaan kami seperti apapun ya Bapa, Engkau selalu menopang kami dan tidak membiarkan kami terjatuh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap usaha, kegiatan, studi kami ya Bapa. Semua yang baik di mata-Mu ya Bapa, Engkau yang selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dimulai dari sebelah kanan saya, sebelah tengah, dan sebelah kiri saya. Tetap mematuhi protokol kesehatan bergantian.
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Toga. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami bersyukur Bapa bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di atas pujian penyembahan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap tenang di atas persoalan kehidupan kami yang kami alami Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Daud, tetap tenang di atas persoalan, dengan percaya bahwa Tuhan sebagai gunung batu dan perlindungannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga sebagai solusi atas setiap persoalan kami. Dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang mengasihi kehidupan kami Tuhan.
Mari Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terima dengan sukacita. Karena itu Bapa, biarlah kami bukan hanya pendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kami bisa sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mari Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak Tuhan, yang menjadi saluran berkat pada siang hari ini Tuhan. Mari Bapak Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati keluarga, istri, anak-anaknya Tuhan. Bahkan urapan Allah, hikmat Allah terus menyertai pelayan hamba-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami juga bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Berdoa buat saudari Odelia, berdoa buat Ibu Sudarti Ngatija, buat Bapak Apon Susanto. Biarlah Tuhan dengan tambah usia mereka, tambah cinta kasih mereka dalam Tuhan. Kami percaya Bapak, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi harapan cita-cita mereka, biarlah tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu Jemaat Katarejo ke tangan kasih Tuhan. Gereja inilah milik Tuhan, karena itu Bapak, biar Tuhan memberkati terus gereja ini Tuhan, ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya gereja ini tetap kuat, karena kami percaya gereja ini tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu dalam Yesus Kristus. Karena itu memberkati Tuhan setiap kegiatan ada, memberkati ibadah raya Tuhan. Begitu juga ibadah-ibadah komisi yang dilakukan masih secara online Tuhan. Pakai media-media yang digunakan Tuhan, baik itu media sosial Tuhan, Zoom maupun YouTube Tuhan. Pakai media ini Bapak sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Pakai media ini Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus, semakin dikumandangkan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga Bapak memberkati setiap pengurus, mulai dari jemaat, gembala, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Biar kami bersatu hati, bergandengan tangan untuk sama-sama kami Tuhan melakukan tugas maupun tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak memberkati juga Tuhan, Bapak gembala kami yang dipercayakan untuk memimpin ini, gereja ini Tuhan. Biarlah pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa jemaat Katarejo semakin dekat kepada Tuhan, semakin hidup dewasa sesuai dengan visi misi Tuhan, untuk menjadikan umat yang kudus, umat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke tangan kasih Tuhan. Kami dipanggil Tuhan untuk memberkati bangsa kami, untuk memberkati kota kami. Kami juga dipanggil untuk memberkati pemimpin kami. Mari Bapak, pakai pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang lebih baik, bangsa yang sejahtera Tuhan. Mari Bapak, pulihkan bangsa kami ini Tuhan, jauhkan dari segala bencana Tuhan, dari segala teror Tuhan. Mari juga Tuhan, biar kami bersatu hati, bergandengan tangan mendukung program pemerintah Tuhan dalam vaksinasi, biar vaksinasi ini terrealisasi secepatnya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara terkasih, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Ku bersyukur.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.